Mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa musyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami nikmat-Mu dan limpahkanlah atas kami hasanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan kita mulai dengan baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semuanya sudah dapat kertas dan meja? Rizky boleh tolong? Ini kurang fokusnya. Semua kertasnya diberi nama. Kalau bisa kalian jawab ya sesuai pengetahuan kalian dan juga berharap kejujuran kalian. Ya, kejujuran kalian sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian sudah belajar mempersiapkan diri dengan baik, insya Allah bisa menjawab. Baca Bismillah, kemudian baca doa, belajar agar dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik. Ya, ini pilihan ganda. Siap, kita mulai. Duduknya yang benar, jangan terlalu mepet-mepet. Ayo. Nanti kita bahas. Bunda mau lihat siapa yang nilai yang terbaik. Nanti Bunda beri hadiah. 2 laki 2 perempuan. Ya. Oke, siap. Kita mulai. Tulis soal pertama dan nanti kalian jawab A, B, atau C. Ditutup, ya ditutup sama teman-temannya. Udah pengen kalian jujur. Soal pertama, ya nak kenapa? Satu-satu ya. Soal pertama bagian tentang pengertian dan dasar wudhu. Soal pertama, secara bahasa kata wudhu berasal dari bahasa Arab al-wada'ah. Apa makna kata tersebut? A. Kebesaran dan kemuliaan. B. Kesucian dan keindahan. C. Keberanian dan kekuatan. Mudah ya. Mudah ya ini. Ya nak. Langsung dijawab 1 A, B atau C. Gak usah. Jawabannya langsung 1 A, B atau C. Oke. Nomor 2. Udah ya? Oke. Gak usah ditulis soalnya, jawabannya aja. Dengan semuanya sudah dijelaskan. Ini perhatikan, sudah menanyakan dan membaca. Kalian bisa sambil melihat ke sana biar lebih terkonsentrasi. Jawabannya cukup 1 A, B atau C. Gak usah ditulis. Ya, disimpan. Berulang nomor 1. Mereka sudah paham? Secara bahasa, kata wudhu berasal dari bahasa Arab al-wada'ah. Apa makna dari kata tersebut? A. Kebesaran dan kemuliaan. B. Kesucian dan keindahan. C. Keberanian dan kekuatan. Tikuk. Lanjut ya. Nomor 2. Secara istilah atau syar'i, wudhu adalah tindakan membasuh anggota tubuh tertentu. Anggota tubuh yang tidak termasuk dalam rukun wudhu tidak termasuk. Ya. A. Mulut dan hidung. B. Wajah dan tangan. C. Kepala dan kaki.
tidak termasuk di dalam rukun wudhu. Pilih. Rukun wudhu, aku udah dijelasin. Ada bagian-bagiannya. Kalau udah sebutin ayatnya ada pertanyaan lagi di bawahnya. Oke. Di sini ada rukun dan ada sunnah. Itu harus kalian perhatikan. Rukun yang wajib, ya. Yang tidak, pilihannya A, B atau C. Nomor 3. Surat dalam Al-Quran yang secara eksplisit memerintahkan wudhu sebelum sholat adalah, ya, tadi Bunda udah jelasin, ada rukun wudhu dalam surat A, Al-Fatihah, B, Al-Baqarah, C, Al-Maidah. Yo, sering Bunda sampaikan. Yo, jujur jawaban sendiri ya. Ini mengukur kalian, harus berbeda atau belum. Nomor 4. Oh, ada jawaban tadi tuh sebenarnya soal yang tadi. Nomor 4. Ayat pada surat Al-Maidah menjadi dasar perintah wudhu adalah ayat A, ayat 5, B, ayat 6, C, ayat 7. Ayo jawab. Nomor 5. Definisi wudhu secara istilah yang paling tepat adalah A, membasuh seluruh tubuh dengan air. B, membersihkan diri dari najis besar dan kecil. C, membasuh anggota tertentu dengan air suci disertai niat. Jangan terkecoh sama gojekan Bunda. Yo, perhatikan. 1, 2, 3, lanjut. Wudhu secara syar'i adalah membasuh anggota tertentu. Kadang-kadang memberikan jawaban manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan anggota wudhu? Bukan anggota wudhu. A, kedua tangan hingga siku. B, punggung. C, kedua kaki hingga mata kaki. Udah ya. Nomor 7. Wudhu sering disebut sebagai kebersihan spiritual karena A, hanya bisa dilakukan oleh orang suci. B, wudhu membersihkan hadas kecil. C, wudhu membersihkan dosa besar. Udah, hati-hati. Lanjutkan nomor 8. Tujuan utama wudhu menurut syariat Islam adalah A, agar terlihat bersih. B, sebagai syarat sah ibadah tertentu seperti sholat. C, untuk mendinginkan tubuh. Oh, ini gampang, jadi boleh cepetin loh. Nomor 8. Nomor 9. Oke, masuk ke bagian kedua. Tulis bagian 2 ya. Syarat sah dan syarat wajib wudhu. Nomor 1. Nomor 8. Ada tanya Akila. Nih, tujuan utama wudhu menurut syariat Islam. Ya, lanjutkan bagian kedua, syarat sah dan syarat wajib wudhu. Manakah
Di antara syarat berikut yang bukan merupakan syarat sah wudu: beragama Islam, yang A, yang B sudah baligh, yang C mumayyiz berakal. Jangan bergocek, jangan berkecoh. Ada syarat sah wudu yang bukan syarat sah wudu, yang mana? A, B atau C? Nomor 2, agar wudhu seseorang sah, ia harus suci dari 2 keadaan berikut, yaitu A, haus dan lapar, B, haid dan nifas, C, sakit dan demam. Anak cewek udah ya, udah. baru kok nggak datang? Yang laki-laki dan kerja sama tutup jawaban satu. Kan udah ini tadi udah disein. Agar wudhu seseorang sah, dia harus suci dari 2 keadaan, yaitu A, haus dan lapar, B, haid dan nifas, C, sakit dan demam. Udah, yuk. Nomor 3. Udah kelihatan loh, harus tepat. Nomor 3. Jika seseorang menggunakan tuteks di tangan yang menghalangi air sampai ke kuku, maka wudhunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat: A, tamam, B, tidak ada penghalang sampainya air ke kulit, C, tertib. Tamam itu. Tamam bukan tamat ya. Jangan percaya sama temen. Tamam itu sempurna kalau belum tentu benar jawabannya. Oke, udah lanjutkan. Nomor 4. Syarat sah wudu yang berkaitan dengan jenis air yang digunakan adalah: A, air yang dipakai harus air sumur, B, air yang dipakai suci dan mensucikan dan tidak berubah oleh najis, C, air yang dipakai harus air mengalir. Nomor 5. Salah satu syarat sah wudu yang berhubungan dengan pengetahuan adalah: A, mengetahui semua hadis tentang wudu, B, mengetahui fardu atau rukun wudu, C, mengetahui semua hal yang makruh dalam wudu. Nomor 6. Nomor 5. Udah pilihan lainnya jadi harus cepat. Nomor 6. Jika seseorang meyakini bahwa membasuh wajah adalah sunnah, bukan rukun, maka wudhunya A, sah karena niatnya baik, B, tetap sah asalkan rukun lainnya lengkap, C, tidak sah karena dia tidak meyakini rukun sebagai rukun. Nomor 7. Syarat wajib wudu adalah ketika wudu menjadi sebuah keharusan. Untuk ibadah apa wudu menjadi wajib? A, membaca Al-Quran, B, mendengarkan ceramah, C, sholat.
8. Seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk disebut A. Lama, B. Mukallaf, C. Mumayyiz. Nomor 9. Syarat sah wudu yang paling mendasar adalah A. Menghafal niat wudu, B. Beragama Islam, C. Melakukan semua sunnah wudu. Yang paling enak. Jika ini tidak, berarti tidak sah. Jika seseorang sedang dalam keadaan junub, dia harus mandi wajib. Keadaan ini termasuk dalam syarat sah wudu yang disebut A. Suci dari haid dan nifas, B. Berhentinya sebab pembatal saat berwudu, C. Suci dari hadas saat 11. Teknis. Apa nak? Ini kan tadi udah jelasin. Jadi kalau laki-laki itu ada yang sudah balik, sudah mimpi. Oh. Keluar. Kencing. Keluar Maka kencing. harus mandi. Mandi junub. Wajib, udah pelajarin ya. Mandi wajib. Karena itu merupakan salah satu syarat sah wudu. Bentar ya, ini lagi. Lanjutkan. Nomor 11. Ibadah yang tidak termasuk syarat wajib wudu adalah ibadah yang tidak termasuk syarat wajib wudu. A. Sholat Jumat, B. Sholat rawatib, C. Khutbah. Ya, cek. Jangan kayak Nomor 12. besok nggak mau. Mengapa penting mengetahui rukun wudu? A. Agar bisa menjadi ustaz. B. Agar wudu tidak batal. C. Agar wudu yang dilakukan syah. Paham ya? Nomor 13. 12 kan nggak naik. Udah bacain. Lanjut ya, 13. Kondisi apa yang membuat wudu menjadi wajib bagi seseorang? A. Ketika hendak
Nomor 13. Kondisi apa yang membuat wudu menjadi wajib bagi seseorang? A. Ketika hendak pergi ke masjid. B. Ketika hendak melakukan sholat fardu atau sholat rawat dan sholat rawatib. 3. Ketika hendak makan dan minum. Kita masuk bagian ketiga, tulis mas. Bagian 3 tentang rukun wudu. Bagian 3 nomor 1. Rukun wudu yang pertama. A. Mengusap kepala. B. Niat. C. Membasuh wajah. Dua. Kapan niat wudu harus dihafal dilafazkan? A. Sebelum memulai wudu. B. Bersamaan dengan membasuh wajah. C. Setelah selesai membasuh tangan. Boleh. Kapan niat wudu harus dihafalkan? A. Sebelum memulai wudu. B. Bersamaan dengan membasuh wajah. C. Setelah selesai membasuh tangan. Tiga. Rukun wudu yang kedua adalah, tadi udah tanya yang pertama, sekarang kedua. A. Membasuh kedua tangan hingga siku. B. Mengusap kepala. C. Membasuh wajah. Rukun wudu yang kedua. Pertama, A. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kedua, mengusap kepala. Yang ketiga, membasuh wajah. Nomor 4. Bagian tangan yang wajib dibasuh saat wudu adalah A. Pergelangan tangan. B. Punggung tangan. C. Kedua tangan hingga siku. Boleh. Nomor 4. Bagian tangan yang wajib dibasuh saat wudu. A. Pergelangan tangan. B. Punggung tangan. C. Kedua tangan hingga siku. Nomor 5. Nomor 3. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Yang kedua, yang B-nya mengusap kepala. Yang C membasuh wajah. Ya, nah. Sekarang nomor 5 ya nak. Rukun wudu yang kelima adalah, sekarang yang kelima, rukun wudu yang kelima. A. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. B. Mengusap kepala. C. Membasuh kedua tangan. Rukun wudu yang kelima yang kamu lakukan saat wudu yang kelima itu sama apa? 2, yang kelima. Rukun wudu yang kelima adalah A. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. B. Mengusap kepala. C. Membasuh kedua tangan. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan tertib dalam rukun wudu? A.
membasuh anggota wudhu dengan cepat. B. Mengulang basuhan sebanyak 3 kali. C. Melakukan rukun wudhu secara berurutan. Ya. Nomor berapa Rafa? Ini udah ulang ya. Apa yang dimaksud dengan tertib dalam wudhu? Dalam rukun wudhu? Ini belum kasih tahu. Tertib itu terakhir. Ya. Apa yang dimaksud dengan tertib dalam rukun wudhu? A. Membasuh anggota wudhu dengan cepat. B. Mengulang basuhan sebanyak 3 kali. C. Melakukan rukun wudhu secara berurutan. Nomor 7. Jika seseorang tidak membasuh wajahnya saat wudhu, maka wudhunya A. Tetap sah asalkan rukun lainnya lengkap. B. Tidak sah karena membasuh wajah adalah rukun. C. Boleh dilanjutkan dengan tayamum. Loh, yang udah bisa. Ulang. Nomor 7 ya, ulang nomor 7. Jika seseorang tidak membasuh wajahnya saat wudhu, maka wudhunya A. Tidak sah. A. Tetap sah, tapi melakukan rukun lainnya. B. Tidak sah karena membasuh wajah adalah rukun. The Bluetooth device is ready to pair. Boleh dilanjutkan dengan tayamum. Nomor 8. Rukun The Bluetooth yang device tidak boleh is connected dihilangkan successfully. Rukun wudhu yang tidak boleh dihilangkan adalah A. Membasuh tangan. B. Berdoa setelah wudhu. C. Bersiwak. Kalau sekarang sikat gigi. Ulang. Rukun wudhu yang tidak boleh dihilangkan adalah membasuh tangan, berdoa setelah wudhu, bersiwak. A, B, C. Ini ada yang sunnah, ada yang rukun. Yang tidak boleh dihilangkan adalah yang rukun. Ya. Jadi ada jawabannya 1 di antara 3 itu nah. Nomor 9. Mana dari rukun berikut yang wajib mencakup bagian hingga? A. Membasuh wajah. B. Membasuh kedua tangan. C. Membasuh sebagian kepala. Yang pakai hingga yang mana? Ya. Mana dari rukun berikut yang wajib mencakup bagian hingga? Yang sudah menjelaskan. Bagian hingga, bagian ini. A. Membasuh wajah. B. Membasuh kedua tangan. C. Membasuh sebagian kepala. Masuk yang nomor 10 ya nak. Mengapa niat harus dilakukan saat mulai membasuh wajah? Ini ada jawaban dari soal sebelumnya. A. Agar niat tidak terlupakan. B. Karena wajah adalah anggota pertama yang wajib dibasuh. C. Karena itu adalah sunnah wudhu.
nomor 11. Dalam rukun wudu, membasuh berarti A. Mengusap dengan tangan basah. B. Mengalirkan air pada anggota tubuh. C. Mencelupkan anggota tubuh ke dalam air. Berenang dong. Berenang. Udah ya. Kenapa? Kenapa Andika? Oh, nggak boleh pegang handphone. Ada yang lihat. Ayo bisa. Udah? Nomor 12. Rukun wudu yang merupakan gerakan wajib terakhir adalah nih. Ini kenapa Samsul? Ngomong apa Samsul? Lanjutin ya. Rukun wudu yang merupakan gerakan wajib terakhir adalah mengusap kepala. A. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. C. Tertib. Hati.